Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Hindun Cilalahi selaku moderator dari kelompok 2 bersama rekan saya Ayunda Monika, Fitri Aminah Siagian, saya sendiri Kania Rahmadani, Siti Hazar, dan Utami Rosa Wardani. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya bercerita terlebih dahulu. 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 Februari 2020, Kompas.com sempat menggemparkan dunia perberitaan. Bagaimana tidak, PT Alpen Food Industry atau perusahaan yang terkenal dengan produk es krim es-nya menjadi perbincangan di media sosial. Banyaknya kasus keguguran serta ratusan buruh es krim es yang mogok kerja serta tuntutan kerja shift malam. Wah, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik, bukan? Keterlibatan buruh perempuan di sebagian besar perusahaan sebagai pekerja menjadi salah satu dilema yang kita rasakan saat ini. Kita menginginkan adanya kesetaraan gender, serta bagaimana lanjutan kasus selanjutnya. Itulah mengapa kami mengambil judul Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja, Studi Kasus PT Alpen Food Industry Produk Es Krim Es. Sebelum membahas tentang kasus tadi, mari kita kenali lebih dekat lagi tentang es krim es ini. Es krim es ini merupakan salah satu vendor es krim terkemuka di Indonesia yang sudah terkenal di semua kalangan. Bahkan kita adalah salah satu konsumennya, bukan? Tahun 2015, PT Alpen Food Industry mendirikan pabrik es pertamanya di Cikarang. Nah, produk es krim es dan pabrik es ini bukan satu-satunya produk yang diciptakan oleh PT Alpen Food Industry, tetapi merupakan salah satu lini produk dan beverage PT Alpen Food Industry. Di samping besarnya kesuksesan es, pastinya ada pekerja-pekerja yang memberikan kontribusi untuk PT Alpen Food Industry dalam memproduksi es krim yang berkualitas, disenangi masyarakat, dan tentunya dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, zaman sekarang tidak hanya laki-laki saja kan yang bekerja, banyak perempuan yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi tuntutan ekonomi serta menyambung hidupnya. Termasuk nih pada PT Alpen Food Industry yang memiliki banyak sekali pekerja perempuan. Bagaimana tidak, pekerja perempuan merupakan arus utama dalam bidang industri di Indonesia loh. Akan tetapi, jumlah pekerja perempuan yang meningkat tiap tahunnya tidak diimbangi oleh jaminan dan perlindungan yang memadai terhadap pekerja perempuan. Masih banyak sekali diskriminasi yang dialami oleh pekerja perempuan. Kerap kali, hak-hak pekerja perempuan diabaikan oleh tempat mereka bekerja. Contohnya yang terjadi di PT Alpen Food Industry. Es diduga melakukan unethical etnik di aspek pekerjaannya. Es baru-baru ini diterpa beberapa isu di perusahaannya berkaitan kesejahteraan pekerja atau buruhnya. Selain kasus-kasus tadi, salah satunya yaitu kondisi pekerja perempuan. Pada fakta yang terdapat di lapangan, nyatanya PT Alpen Food Industry memiliki banyak kasus pelanggaran terhadap pekerjanya dan juga melakukan diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang dianggap lemah. Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan yang mewakili Serikat Buruh ACE menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tidak bernyawa dialami oleh buruh perempuan ACE. Tetapi, mereka membantah kasus ini dengan mengatakan bahwa penyebab pekerja wanita mengalami peristiwa-peristiwa yang mengenaskan itu bukan disebabkan oleh mereka. Oleh karena itu, kami sebagai penulis tertarik untuk mengangkat judul dari permasalahan yang ada, yaitu Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Pekerja wanita adalah setiap orang atau dalam hal ini adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
Layaknya laki-laki, buruh perempuan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pekerjaan yang mereka jalani. Seperti lainnya, buruh perempuan dalam perusahaan PT Alpen Food Industry. Kontribusi buruh perempuan yang besar terhadap PT Alpen Food Industry terlihat dari usahanya yang semakin pesat. Adapun di balik kontribusi yang sudah mereka berikan kepada perusahaan, buruh perempuan AIS ini dalam menjalankan pekerjaannya bukan tidak mungkin sekali mengalami banyak ketidakadilan, baik yang diterima oleh perusahaan maupun teman satu pekerjaan mereka. Baik, adapun permasalahan yang sering dialami oleh buruh perempuan AIS, yaitu mengenai persoalan gender. Adapun bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan AIS antara lain peminggiran, penomorduaan, pelabelan, kekerasan, dan beban kerja yang berlebihan. Adapun akibat dari bentuk diskriminasi yang dialami oleh para buruh perempuan ini, yaitu mereka merasa takut dan cemas atas kejadian yang menimpanya. Namun, mengapa mereka tidak melaporkan perlakuan yang diterimanya kepada pihak berwenang? Dikarenakan mereka merasa malu, takut, dan khawatir jika melapor, mereka akan terancam. Adapun dalam menjalani pekerjaan ini, buruh perempuan sebagian besar belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Perusahaan-perusahaan masih melalaikan kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak para wanita yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam peristiwa yang terjadi di PT Alpen Food Industry, terdapat beberapa ketidakadilan yang menimpa para buruh perempuan. Di antaranya, perusahaan tidak mengizinkan karyawannya melakukan pemindahan divisi kerja, bobot pekerjaan yang berlebihan, serta buruh perempuan yang sedang hamil pun tidak bisa non-shift jika usia kandungannya belum memasuki 7 bulan. Sebelum itu mereka harus mengangkat beban berat dan mendapatkan shift malam. Masih adanya pelabelan yang terjadi pada buruh perempuan dari stigma budaya patriarki yang mengatakan tenaga kerja perempuan itu dianggap lemah. Buruh perempuan juga selalu dianggap sebagai second person atau orang kedua. Akibatnya, buruh perempuan sering diperlakukan semena-menanya saja. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Menurut pendapat grup Anda, hukum ketenaga kerjaan yang mana yang melanggar pihak perusahaan AIS? Jelaskan undang-undangnya apa saja, serta nomor berapa, dan jelaskan bunyi ayatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Menurut pendapat grup kami, hukum ketenaga kerjaan yang dilanggar pihak perusahaan AIS ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu UU Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 6, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang kedua, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan dengan penghasilan yang layak baik di dalam ataupun di luar negeri, yaitu pasal 31. Yang ketiga, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan memperoleh perlindungan atas. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang kedua, moral dan kesusilaan. Dan yang ketiga, perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, yaitu pasal 86. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 yang berisikan tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan AIS melakukan pemberhentian kerja terhadap buruh elita. Berikut beberapa faktornya, yaitu yang pertama, dikarenakan buruh elita memiliki riwayat penyakit endometriosisnya sehingga ia tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat beban berat. Yang kedua, dikarenakan buruh elita mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Yang ketiga, dikarenakan stigma dari budaya patriarki ini menyebabkan perusahaan AIS beranggapan bahwasannya perempuan itu lemah sebagai pekerja ketimbang laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana pendapat grup Anda tentang undang-undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan gender perempuan. Menurut pendapat grup kami tentang undang-undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan gender perempuan, yaitu
Yang pertama, kami sangat setuju dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan gender perempuan karena akan sangat membantu wanita dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, setelah mempelajari kasus pihak EIC yang tidak memberikan keringanan kepada pekerja buruh perempuan, dalam hal ini buruh Elita, kami berpendapat apabila pihak EIC memberikan keringanan dengan menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 86 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, maka buruh Elita tidak akan mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan, mengakibatkan buruh Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada dirinya, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Yang ketiga, kami sangat setuju dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang melindungi buruh perempuan untuk mendapatkan izin cuti haid. Yang keempat, kami sangat setuju dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, yaitu pekerja perempuan yang tidak masuk kerja karena cuti haid tetap wajib dibayarkan upahnya. Dan yang kelima, satu hal yang menjadi permasalahan berkaitan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan gender perempuan, yaitu belum diakomodasikannya perlindungan buruh perempuan pada sektor non-formal, seperti asisten rumah tangga, yang pekerjaannya mayoritas dilakukan pekerja perempuan. Ini saya akan menjelaskan diskusi kami yang nomor 4, apa faktor-faktor yang menjadi alasan Anda harus membela buruh Elita. Di sini kami mempunyai beberapa alasan mengapa kami membela buruh Elita. Yang pertama, buruh Elita berhak mendapatkan keringanan terhadap pekerjaan yang ia miliki dengan mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosnya kambuh. Tapi pihak IC sendiri justru mengancam dan akan memberhentikannya dari pekerjaan. Padahal buruh Elita berhak mendapatkan pemindahan divisi kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 31. Yang kedua, buruh Elita tetap berhak bekerja dan mengakibatkan ia mengalami pendarahan dan terpaksa melakukan operasi kuret, yang berarti jaringan dalam rahimnya harus diangkat. Dalam hal ini, pihak perusahaan IC sendiri sudah melanggar hukum ketenagakerjaan terhadap buruh Elita, yaitu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 86. Buruh Elita berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja di perusahaan IC yang diabaikan oleh pihak perusahaan IC karena hanya mementingkan mengejar efisiensi dan efektivitas produksi. Dan alasan kami yang terakhir, buruh Elita berhak mendapatkan perawatan atau pengobatan sebagai pekerja dari perusahaan IC karena sudah tercantum pada kewajiban seorang pengusaha untuk memberikan perawatan atau pengobatan kepada pekerjanya. Saya Kania Rahmadani di sini akan menjawab soal diskusi nomor 5, yaitu dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan ungkapan puncak gunung es. Yang dimaksud dengan ungkapan puncak gunung es yaitu lebih sedikit sesuatu yang terlihat dibandingkan sesuatu yang terjadi sebenarnya. Seperti kasus buruh perempuan di pabrik IC ini hanya memperlihatkan sedikit permasalahan karena kenyataannya kita belum tahu bagaimana kondisi kerja yang dialami oleh buruh-buruh perempuan di perusahaan lainnya. Pasti banyak yang tidak dibuka atau diketahui oleh publik. Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan atau FSEDAR yang mewakili Serikat Buruh AIS menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa dialami oleh buruh perempuan AIS. Oleh sebab itu, pemerintah juga berperan penting untuk menaruh perhatian pada evaluasi peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yang melindungi hak pekerja dan buruh perempuan Indonesia. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak, tercebur telaga. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa di channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.